ketemu lagi bersama saya Novita Angie di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Seiring dengan kenaikan BBM, mungkin Anda sekarang berpikir untuk mencari tambahan penghasilan. Anda lalu berpikir, apa ya kira-kira yang bisa menambah penghasilan Anda? Boleh saya kasih usul? Bagaimana dengan menjadi agen asuransi? Anda langsung berpikir, agen asuransi? Masa sih? Padahal sebenarnya gini, Anda jangan berpikir, aku nggak mau jadi agen asuransi. Padahal kesempatan untuk menjadi agen asuransi ini sangat terbuka lebar. Anda mungkin mikirnya gini, kalau jadi agen asuransi itu pasti banyak yang gak suka. Nanti aku dijauhi sama teman-temanku. Wah, tunggu dulu. Hari ini akan kita bahas tuntas. Kita akan mengetahui bahwa dengan menjadi agen asuransi, kita pun juga bisa meraih kesuksesan. Seperti apa? Nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Rusli dan juga satu sahabat saya, Steny Agustaf. Tapi untungnya emang udah dengan perencanaan semuanya aman ya Stan ya? Aman, dari sekarang emang tuh. Iya, Coba dari dulu zaman kita muda tuh, udah rapi deh. Aku sih masih muda. Kalau kamu nggak terlalu sih emang. Tahu diri ya orangnya. Kalau kamu masih agak hati-hati sih. Kenapa? Ya, makanya masalah kesehatan terus dijaga, ya kan? Bener sih, tapi buat saya sih kalau udah ada coverage ya beres. Bertenang itu. hidup sih ya Stan Rapi. ya. Kamu kayak bener-bener eye opener yang membuka mata saya jadi. Angie, hai, halo, sorry mengganggu sebentar, minta cabe ya? Aduh ini emang tetangga gitu, Ini tetangga siapa main sih? selonong-selonong aja. Ngapain? Mau minta cabe, Minta cabai kok minta cabai sama aku sih? istri aku lagi masak makanan enak banget, pedes banget, masakan tradisional. Pokoknya gak akan bagi-bagi ke tetangga deh. Terus, Minta cabenya. tunggu. Terus minta cabainya ke sini? Iya. Kenapa minta cabai ke sini? Hello, mahal, cabe. Supermarket kali ini ya. Iya. Hati-hati Bu, kayak gini-gini nih modus nih. Tiba-tiba ngembat speaker apa gitu loh. Ini Emang hati-hati loh. pokoknya sejak dia pindah jadi tetangga saya, emang perabotan rumah tangga saya berkurang. Kompor saja kemarin hilang. Tapi ngomong-ngomong kenalin nih temen saya, udah kenal. Udah kenal Steny Agustaf. Iya. Anda penuh dengan negativitas ya wajahnya. Aduh, Kenapa saya lihat ini? perasaan kacamatanya mungkin salah. Oh iya benar-benar agak bul. Oke. Itu minus soalnya. Iya ya, tidak hanya negatif. kacamata kelakuan juga minus. Tapi tunggu. Udah tunggu dulu, aku lagi ngobrol juga Mas Ten. Ya, Stan. Kalau diajak ngobrol sama Angie, apalagi ngobrolin soal serius kayak begini, aduh, pasti ngomongin asuransi. Sorry. Sini. Emang kenapa sih? Dia tuh ya selalu gitu kalau ngeliat memandang asuransi tuh kayaknya negatif gitu. Dia ngerasa bahwa apa sih gunanya asuransi gitu. Apalagi pasti gini, masa aku dibilang gini, kamu udah kayak agen asuransi. Katanya gitu. Mending duduk deh. Panjang Ini kurang ngejelasin. komisi kali waktu jadi agen asuransi nih. Komisi, nah itu juga salah satu termasuk yang bikin sebel sama agen asuransi. Lu apa aja diproyekin. Yang ini Jadi- agen asuransi komisinya gede loh. Lagi kan sekarang gini, asuransi kan untuk memproteksi kita. Dia tuh Betul. selalu ngerasa bahwa gini, aduh agen asuransi tuh nanti lu gak punya temen. Katanya gitu. Emang jadinya. bener, siapa yang mau jadi agen asuransi? Steny? Steny mau kan? Tapi Nggak bener juga masalah. sih lu ya, emang Ya tuh- ampun, nih ya. Kalau misalnya lo jadi agen asuransi, baru aja nelpon temen lo, udah nggak diangkat teleponnya. Baru mau ketemu, mau ngobrol, udah langsung dicurigain. Tapi iya bener loh, bener itu kejadian kan? juga. Temen-temen gue pada nelfon gue tuh pada Lo akan ganggu ujung-ujung. dimusuhin. Iya bener juga loh, dia ini bener nih. Kamu juga yang ngajarin aku banyak sekali loh manfaat dari asuransi. Tapi nggak gitu, Bay. Tadi gue aja bilang. Nggak. Iya, aduh. Agen asuransi pilih profesi yang bagus, bergengsi loh. Aduh, Ya bukan orangnya labil. gengsi ini sekarang gini ya. Lo mau dimusuhin temen-temen lo. Tapi bener juga loh. Nih, enak dia stop. Orang pelan-pelan deh. Ngelihat yang udah ada deh, agen-agen asuransi. Caranya kan nyebelin, ngedonder, ngejar siang, sore. Tapi Mana emang sih? tunggu. Kamu pernah punya pengalaman dengan agen asuransi? Dulu-dulu orang-orang yang kerja-kerja sama kita nih dulu ya. Misalnya kita dulu nih atasannya, sekarang dulu dia bawahannya. Tiba-tiba sekarang melesat. Tuh. Di balik itu ternyata emang jadi agen asuransi. Tuh. Hello, Emang gak ada yang Steny. salah. Halo juga Bayu. Apa kabar? Angie, kalau mau sukses, masa sih jadi agen asuransi? Sukses itu bisa didapat kalau jadi CEO, jadi direktur perusahaan besar, bisnismen. Tapi agen asuransi mana pernah? Kamu tuh gak pernah kemana-mana ya. Banyak loh orang yang sukses menjadi Masa? agen asuransi. Yang saudara kamu yang di Padang Pariaman itu. Oh, si Lungkang. Iya kan? Si Lungkang. Itu Udah kan lungkang. Sukses. Sukses banget kan? Sukses abis aku ya, sering emang. dengar pokoknya Steny itu bangga banget sama saudaranya itu karena benar-benar mulai dari bawah. Sekarang sukses banget dan dia juga hidupnya terproteksi sekali Oh, kan? sangat terproteksi. Itu karena dia jadi agen asuransi. Itu makanya gue nanya. Nah, pas dia tanya gaji-gaji, ternyata gajinya dia tuh setingkat sama CEO. Nah, masa karirnya katanya ini
Kalau orang lain tuh katanya 30 tahun mencapai level direktur. Dia cuma 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun paling lama udah jadi direktur di asuransi levelnya, gajinya. Ini kita masak bareng aja sama istri yuk. Daripada ngomong soal asuransi gimana? Oh yaudah aku nemenin istrimu deh ya. Jangan. aja, istri Udah, mau pada diurusin. di sini. Jangan kemana-mana. Kamu masih plan dari tadi. Ini masih aja, apa namanya, negatif selalu. Tahu negatif nih. Aku tuh udah janjian sama Pak Rusli. Pak Rusli. Iya, nanti Pak Rusli mau ke sini. Biar kamu dengar lebih jelas lagi deh. Pak Rusli kan. Pak Rusli yang jago kungfu. Bukan, Bruce Lee, itu Bruce Lee. Oh itu ibunya ya? Itu Bruce Lee. Itu Bu Rusli. Bu Oh, Rusli. iya, Bu Rusli. Oh itu Pak Rusli. Pak Rusli, ya. Boleh. Jangan kemana-mana ya. Kamu juga jangan kemana-mana ya. Pemirsa Mau jangan kemana kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Nah, kita temanya tuh hari ini membahas tentang bangun kisah suksesmu. Bisa jadi kisah sukses kita dibangun dengan awalnya menjadi seorang agen asuransi. Hah? Gitu. Loh, ada yang Mana salah. ada cerita yang sukses jadi agen asuransi. Kalau mau sukses seperti aku bilang tadi, jadi Ya, kurang lebih saya jadi contoh lah ya. direktur. Nih, jadi direktur perusahaan, Tadinya entrepreneur. kamu adalah, Saya? maaf, Tadinya tukang soal sepatu biasa. Enggak. Iya, Tapi langsung dia- jadi orang asuransi. soal agen asuransi dia ngerasa nggak ada yang bisa sukses. Nah ini karena dia belum pernah merasakan pengalamannya. Ini tadi contoh beneran loh, Bay. Itu tadi dia udah langsung dia kemana-mana. Setiap telepon saya lagi ada di mana luar negeri terus. Dan hebatnya dia bisa ngatur waktu dia, nggak kayak pegawai yang Nah. 9 to 5. Betul, semuanya dikontrol di tangan kita. Ini mending kita ngobrol sama Pak Rusli Chan. Pak Rusli Chan adalah Rusli. Head of Agency Recruitment. Lah, kamu kenapa nggak ngomong dari tadi? Aku nggak ngomong sembarangan. Kenapa? Ini jadi jaga-jaga mulut, Ada jadi jaga bapaknya omongan. anak-anak ya? Bapaknya anak-anak ini sih. Aduh. Nggak ada tampang maaf ya, agent Pak, nih ya. pakai gini, Pak ya. Tapi coba Pak, benar Bayu itu berpendapat bahwa kita nggak akan mungkin sukses hanya dengan menjadi agen asuransi. Bahkan katanya kalau jadi agen asuransi nggak punya teman, katanya gitu. Pendapat tetangga saya menyampaikan aja. Saya emang nggak gitu. Dia tetangga pikir. penggosip, Pak. Ya, agen asuransi itu merupakan sebuah profesi di mana itu latar belakang apapun punya kesempatan untuk sukses. Tetapi dalam hal ini tentunya dimulai dari sebuah perubahan ya, perubahan dari hati untuk mau sukses dengan latar belakang apapun. Dari sisi perusahaan asuransi juga akan memberikan pelatihan yang cukup sehingga membantu agen itu bisa berhasil di bisnis ini. Profesi asuransi sendiri itu adalah profesi yang luar biasa dan mulia. Dia bisa membantu orang lain, di saat yang sama dia juga membantu diri sendiri. Benar. Yang ditawarkan oleh seorang agen asuransi itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah sejumlah uang yang akan kita serahkan kepada seseorang suatu hari nanti. Iya loh, Bang. Apakah kepada si ayah? Itu bukan uang hilang kan ya, Pak? Betul, apakah diserahkan pada si ayah, si ibu, atau kepada anaknya? Kita tidak tahu, dan kita tidak tahu kapan. Jadi pada prinsipnya yang kita tawarkan itu adalah sebuah program perencanaan buat masa depan. Di saat yang sama dia juga bisa membantu dari segi ekonomi dia sendiri. Dia akan dapat income dong tentunya. Jadi sebanding dengan usaha kerja kerasnya. Selain itu dia bisa jalan-jalan ke luar negeri yang di-provide oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya profesi yang luar biasa, Bayu. Berarti kita harus tahu dulu nih sebenarnya bagaimana caranya menjadi agen yang baik dan menyenangkan. Karena kan Bayu selalu berpendapat semuanya itu nggak menyenangkan katanya gitu. Nah, tuh Ya, kan. saya coba jawab Mana ya. ada. Di sini memang kita Ya bukan ke Pak Steny. Bukan, Pak Rusli. Ya ampun, soal sepanjang yang saya tahu nih Pak ya, agen asuransi itu nggak ada yang menyenangkan. Ngejar terus tanpa mengenal waktu. Macam cinta ya. Makanya kita ngejar Rangga kan. Matahari Udah ya, gitu. matahari. Udah gitu kadang-kadang lewat telepon, ketemu langsung. Mereka ngajakin ketemuan. Udah gitu selalu ngomong yang manis-manis, nggak pernah dikasih tahu kalau ada klaim yang tidak terbayar. Selalu ngomongnya baik-baik seolah-olah ya klaim ya pasti akan dibayarkan. Udah gitu Pak, satu lagi. Apa itu, Bayu? Kadang-kadang ya sebelum closing nih, agen itu ya selalu aktif, gampang dihubungi, mau ketemuan 2 menit nyampe langsung. Iya kan? Tapi pas Kayaknya lagi- nelfon di depan pagar nih. Pas lagi klaim, Masa pas mau klaim Pak, ya ampun, di Susah telepon dihubungin. susah. Gimana mau ngajak ketemuan coba? Tadi saya sebutkan bahwa kita itu menawarkan sejumlah uang. Money to be paid to somebody someday. Iya. Sejumlah uang yang akan kita serahkan kepada seseorang suatu hari nanti. Artinya yang dilakukan oleh agen asuransi itu adalah satu hal yang luar biasa. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat Indonesia Iya. untuk mengerti dan mempunyai program perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. berarti gini dong Pak ya, dia mulai dari edukasi ya, mengajarin kita sebenarnya. Betul. Diajarin sama agen asuransi. Justru kalau punya teman sebagai agen asuransi itu justru kita
itu satu hal yang baik buat kita karena kita bisa dapatkan banyak informasi, Steady. Dan kalau agen asuransi itu luar biasanya selain membantu orang, dia juga bisa sukses. Bahkan penghasilan seorang agen asuransi itu bisa sampai seperti penghasilan seperti seorang CEO. Tuh, dan waktu kan? kerjanya kita sendiri yang mengatur kan? Betul. Selain waktu atau flexible time yang bisa dimiliki oleh seorang agen asuransi, dia juga akan dapat perjalanan ke luar negeri secara gratis dari perusahaan kalau dia capai target. Dan pekerjaan apa yang harus dia lakukan untuk dapatkan income tersebut? Yaitu memberikan edukasi dan memberikan servis. Dan servisnya bukan cuma servis 1 hari atau 2 hari, tapi servisnya adalah servis jangka panjang. Pada saat nasabah membutuhkan, dia itu siap bersama-sama nasabah. Dan banyak sekali kisah sukses agen-agen asuransi. Banyak juga kisah-kisah sukses tersebut itu yang di mana nasabah tersebut terima kasih sekali sama agen asuransi karena agen asuransi itu telah membantu mereka membuat program perencanaan keuangan ataupun membantu dalam proses dan prosedur klaim. Oke, Pak. Misalnya nih, ada yang tertarik nih. Betul. Jadi agen asuransi gitu ya, Pak ya. Yang didapat sama si agen lumayan, Pak. Betul. Komisi oke. Kalau misalnya ditolak mulu, nawarinnya gimana nih? Begitu nawar langsung ditolak. Bisnis penjualan dimanapun pasti ada penolakan. Ya, kenapa ada penolakan? Karena orang tidak mengerti benefitnya apa, mengapa saya harus berasuransi contohnya. Karena nggak ngerti makanya nolak. Betul. Kalau gitu saya akan membuat istri saya mengerti supaya dia nggak nolak saya. Berawal dari situ dulu ya. Udah, saya minta cabai ya. Ambil sendiri ya. Harus kita ngobrol lagi ya, Pak. Oke. Sen, Gabung ya. Entar kamu di sini dulu. Aku mau ngajak Stan ini sama Pak Arsu juga untuk melihat sebuah tayangan mengenai agen asuransi yang menolong nasabahnya. Ini dia. Memang kita itu masuk asuransi sebenarnya sih ya itu uang kelebihan dan uang wajib gitu ya. Saya anggap itu asuransi itu ya udah nggak apa-apa kita punya duit kan kok harus masuk asuransi. Terus ada penjelasan dari Ibu Julia bahwa itu asuransi bergunanya untuk mendukung supaya keuangan kita meringankan keuangan kita. Jadi pas nggak masuk nggak terlalu lama pemeriksaan dokter harus kateter, pasang ring. Nah itu biaya cukup gede mendadak pak gitu. Waktu kerja harus bayar sekian banyak duit dan prosesnya tidak dipersulit. Jadi sehabis itu ya gue masuk juga asuransi yang investasi ya kan maupun jiwa termasuk ya asuransi kesehatan, asuransi jiwa untuk karyawan saya Subur Furniture. Jadi mereka semua gue masukin asuransi supaya kalau ada terjadi apa-apa keluarganya lebih terjamin kehidupannya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oke. Mbak Yuli pernah dikomplain nasabah nggak? Terus gimana cara menghadapi komplain tersebut? Komplain pasti sering, ya kan. Misalnya gini, biasanya kalau nasabah yang baru masuk insurance, tiba-tiba dia klaim 4 bulan kemudian, itu kan pasti ada investigasi kan dari company kan. Nah tugas saya tuh, posisi saya tuh di tengah. Di depan nasabah, saya selalu bela company saya. Di depan nasabah, perusahaan saya selalu bela klien saya. Jadi saya selalu memberikan penjelasan kepada nasabah saya. Prosesnya tuh sekian begini, jadi dia mengerti. Kalau kita cuekin aja pasti dia marah, kok kenapa nih klaimnya kok bisa lama segala macam. Tapi saya memberikan penjelasan bahwa semua itu pasti ada proses. Kenapa ada proses? Karena kan kamu baru masuk, otomatis ntar ada investigasi. Tapi kalau emang benar-benar penyakit itu tidak pernah ada, kita pasti akan bayar. Jadi benar-benar emang terbantu sekali ya. Iya dong. Karena kan ada yang berpendapat gini, aduh kayak tadi teman saya ada Bayu udah pulang sih. Dia bilang kalau misalnya waktu nawarin aja getol, tapi begitu kita mau minta dibantuin untuk klaim itu susah. Iya, mau klaim ya? Oh saya kira-kira baru bisa ketemu Anda kira-kira 2 tahun lagi dari sekarang gitu. Saya sibuk di luar negeri. Tapi pada nggak kayak gitu ya. juga. Kalau saya pribadi, saya ingin merubah image itu. Jadi saya selalu berpikir bahwa saya tidak mau jadi agent yang kedatangan saya ditolak orang. Saya mau kedatangan saya itu selalu ditunggu orang. Bagaimana caranya? Saya memberikan servis yang terbaik buat mereka. Oke. Pak Rusli mau tanya, itu kalau jadi agen asuransi itu bisa apa ya, jenjang karirnya seperti apa sih Pak? Jadi agen itu dia bisa tetap berprofesi sebagai agen yang profesional atau dia memilih jenjang karir di manajemen ya, di mana dia juga membantu banyak orang untuk menjadi agen yang sukses. Ya. Jadi latar belakang apapun, contohnya seperti Yuli, dia adalah fresh graduate sekaligus juga adalah ibu rumah tangga, dia juga bisa sukses. Kenapa? Karena perusahaan memberikan pelatihan yang cukup.
Tapi tentunya hal ini harus dimulai dari perubahan dari hati. Ya. Jadi Yuli sendiri itu punya motivasi kuat untuk mau membantu orang, sehingga setelah dia membantu orang yang cukup banyak, dia sendiri juga akan sukses. Pak, banyak tuh teman-teman saya, Pak, yang beli, dia sampai 9 asuransinya, Pak. Dia beli-beliin aja, karena katanya agen asuransi nawarin aja dibeli. Pas Nggak menjelaskan produknya ya? Saya nggak butuh, kayaknya gini-ginian gitu. Sebenarnya prosedur dari seorang agen asuransi itu gimana sih kerjanya? Agen asuransi yang profesional seharusnya pada saat datang ke tempat nasabah, dia harus menggali kebutuhan nasabah dulu. Sehingga setelah dia tahu apa masalahnya, apa polis asuransi yang sudah dimiliki, mana yang belum, proteksinya cukup atau tidak. Setelah itu baru dia bisa memberikan rekomendasi yang tepat. Jadi rekomendasi yang tepat itu melalui produk yang tepat, sehingga dia bisa memberikan solusi yang pas untuk masa depan daripada nasabah. Jadi menggali kebutuhan itu adalah faktor yang paling penting yang harus dilakukan seorang agen yang profesional. Kita jadi pengen tahu nih Pak, ya sedikit kesimpulan dari obrolan kita. Mungkin Pak Rusli bisa kasih tips untuk menjadi agen yang sukses. Jadi untuk menjadi seorang agen yang sukses itu sebenarnya dimulai dari sebuah mimpi ya. Siapapun dia, kemudian dia itu mau melakukan perubahan dari hati, mengikuti sistem dari perusahaan tersebut yang ada, ya di mana salah satunya adalah melakukan fact finding atau gali informasi lebih lanjut, baru memberikan rekomendasi yang tepat kepada nasabah, dan dia itu dengan sepenuh hati memberikan pelayanan kepada nasabah, karena asuransi itu adalah sebuah servis jangka panjang. Maka kalau dia lakukan hal seperti itu, agen tersebut pasti bisa sukses. Yaudah Pak, tolong Pak ini, dia mau kok Pak. Tolong Pak, saya direkrut Pak. Boleh jadi Nanti apa sih? tinggal kita proses interview dan sebagainya ya, training dan sebagainya. Oke, kalau Nggak gitu. bisa sembarangan main masuk aja. Kalau nasabah saya pertama yang saya yakinkan adalah Bayu Oktara, Pak. Itu susah diyakinkan, tapi saya yakin benar. saya bisa, Pak. Benar, Saya itu yakin dia. saya bisa. Ya, nanti kamu abis ini kita langsung datengin aja Bayu, Boleh. kamu yakini dia. Boleh. Pak Rusli lihat, mampu nggak saya ini ya? Oke, Pak. Sampai kita juga Tes ya. pamit sama pemirsa, terima kasih sudah bersama kami 30 menit. Menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dah.